Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang sudah membuka channel ini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marina Ulfa, NIM 2019-12187, mata kuliah pengauditan 1, kelas 4D, Prodi Akuntansi di Universitas Muria Kudus. Kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Eropa, Amerika, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Kasus KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, lalu pecah menjadi The Big Five. Sejak pemisahan bisnis, jasa atestasi, fungsi akuntansi dan konsultasi, Arthur Andersen 1999. Kerjasama Enron dan KAP Arthur Andersen ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengundang unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis yang sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Nomor 3, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron merupakan penasihat hukum perusahaan yang melakukan investigasi dan kekhawatiran tersebut tetapi tidak memperkenalkan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Nomor 4, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 dolar juta, naik 100 dolar juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Canel Tilay, menyebutkan bahwa Enron secara berkeseimbangan memberikan prospek yang sangat baik. Nomor 5, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan atau retained earning berkurang dalam jumlah yang sama. Nomor 6, Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas keberangkutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. Nomor 7, dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada
nilainya. Nomor 8. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses keberangkutan pada 2 Desember 2001. Nomor 9. CEO Enron atau Kenneth Lai mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002. Akan tetapi masih mempertahankan posisi di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Nomor 10. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Nomor 11. Pemerintah Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Nomor 12. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen yang sedang diselidiki. Nomor 13. KAP Anderson telah menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien pembolotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Nomor 14. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Nomor 15. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson Joseph Bradino mengundurkan diri dari jabatannya. Nomor 16. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Nomor 17. Pada tanggal 7 April 2002, Jeffrey MC Mahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Nomor 18. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan pokok masalah. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya atau perilaku tidak etis. Yang pertama ada opportunity, pressure, rationalization. Jika dilihat dari agensi teori Anderson sebagai KAP yang telah menciderai kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengemban amanah dari prinsipal. Kesimpulan, Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Anderson. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Anderson. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Anderson sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan diri masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Anderson, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Tanggapan dari kasus ini, menurut saya, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Anderson telah melanggar kode etik dan ingkar dari
tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat saja menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Di dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya telah menuai kehancuran, di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan diri masyarakat terhadap KAP tersebut. Dan dapat juga berdampak pada karyawan untuk bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini. Di mana pentingnya peran profesi akuntan, khususnya akuntan publik di pasar modal guna melindungi kepentingan publik. Tantangan akuntansi publik yakni menjaga kualitas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Demikian presentasi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata baik perbuatan maupun tindakan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.